Ya, untuk selanjutnya adalah obat anestesi ya. Obat anestesi ini adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ya, dalam berbagai macam-macam tindakan operasi ya. Macam-macam obatnya ya. Ya, yang pertama adalah prokain ya. Prokain ini diberikan secara intravena untuk pengobatan aritmia selama anestesi umum ya, seperti bedah jantung dan induced hipotermia. Kontraindikasinya adalah pada miasthenia gravis ya, karena prokain ini menghasilkan derajat blok neuromuskuler ya, di mana miasthenia gravis ini adalah melemahnya otot-otot tubuh akibat gangguan pada syaraf dan otot ya. Dan prokain ini juga tidak boleh diberikan bersamaan dengan sulfonamid ya, fulsonamid yaitu golongan obat yang untuk mengatasi infeksi bakteri dengan cara mengganggu sintesis asam folat di dalam bakteri ya. Seperti kita ketahui di awal ya, bahwa asam folat itu juga bisa membantu meningkatkan anemia ya, atau membantu pemulihan anemia. Ya, khasiat obatnya, cara kerjanya adalah bila prokain ini dipakai untuk anestesi ya, infiltrasinya maksimum 400 miligram ya, maaf, dengan durasi 30 sampai 50 menit. Kemudian dosisnya 800 mg, durasinya 30 sampai 45 menit. Jadi lebih cepat dosisnya 800. Ya, kemudian efek sampingnya ya, ada hipersensitasi ya, kadang-kadang pada dosis yang rendah sudah dapat mengakibatkan kolaps dan kematian ya, jadi harus hati-hati. Reaksi alergi terhadap kombinasi prokain dan penisilin juga sebagai efek samping dari pemberian prokain. Ya, untuk selanjutnya adalah fentanyl ya, meredakan rasa sakit kronis dan parah sebagai obat bius untuk meredakan rasa sakit prosedur bedah ya. Kontraindikasinya sama dengan yang lain ya, terjadi hipersensitivitas ya pada fentanyl. Kemudian tidak boleh dikonsumsi pada kondisi hipovolemia atau hipotensi, laktasi, miasthenia gravis ya. Kemudian peningkatan tekanan darah intrakranial dan depresi pernafasan. Ini tidak boleh diberikan ya. Ya, cara kerja fentanyl ini adalah meningkatkan kondisi pasien dengan melakukan fungsi reseptor di otak, sumsum tulang belakang dan jaringan. Jadi nanti itu yang akan mempengaruhi efek dari anestesinya. Kemudian efek samping ya, ingat lagi efek samping ini bisa terjadi tapi tidak semua orang bisa mengalami ya, seperti mual, konstipasi pada umumnya, tetapi beberapa orang mengalami diare, gangguan pernafasan, berkeringat, mulut kering, ruam, ngantuk, kelelahan, sakit perut, perubahan mood, sakit kepala, dan iritasi lokal di sekitar plester ya. Dosisnya ya, untuk pramedikasi bedah ini ada ketentuannya 50 sampai 100 mikrogram ya, bisa diberikan secara IV ataupun IM. Kemudian untuk anestesi umum ya, prosedur bedah minor atau operasi kecil ya, sekitar 0,5 sampai 2 mikrogram per kilogram per dosis IV ya. Untuk operasi besar ya 2 sampai 20 mikrogram per kilogram per dosis ya. Awalnya dosisnya 1,2 ya, mikrogram per kilogram per jam ya. Perawatan infus nanti dihentikan infusnya 30 sampai 60 menit sebelum berakhir operasi. Ya, kemudian tambahan untuk anestesi umum ya, namun jarang digunakan, itu sekitar 20 sampai 50 mikrogram per kilogram dosis IV. Jadi ada perbedaan antara dosis yang untuk premedikasi bedah dengan pada saat anestesi umum ya, melalui bedah-bedah baik minor maupun mayor. Untuk analgesia ya, untuk menghilangkan nyeri ya, sekitar 1 sampai 2 mikrogram per kilogram per IV bolus ya. Kemudian untuk nyeri berat 50 sampai 100 mikrogram per dosis IV ataupun IM setiap 1 sampai 2 jam jika perlu ya. Kemudian pasien di bawah pengaruh anestesi ya bisa diberikan 10 mikrogram per mililiter per IV ya, konsentrasi biasa. Ini tidak ada penambahan khusus. Ya, kemudian lidokain ya.
Lidocain adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri ya pada bagian tubuh tertentu untuk sementara ya. Obat ini bekerja dengan menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Lidocain ini bukan obat bius total ya, sehingga efek mati rasanya yang ditimbulkan tidak seperti yang hilangnya kesadaran. Jadi masih efek lokal ya. Ya, di Indonesia ini lidocain tersedia dalam berbagai bentuk dan masing-masing digunakan untuk mengenai area yang berbeda. Ya, berikut ini adalah macamnya. Ada lidocain obat topikal ya, bentuknya krim dan salep ya. Ketika kita olesin itu pakai gel atau krim lidocain, hilang rasa nyeri ya, seperti gigitan serangga, terkena getah tanaman beracun, luka gores ringan atau luka bakar ringan. Kemudian lidocain semprot ya, digunakan untuk lapisan mulut atau tenggorokan ya, yang akan menyebabkan mati rasa sebelum menjalani prosedur medis. Misalnya pemasangan selang alat bantu nafas ya, atau gastroskopi. Kemudian lidocain injeksi ya digunakan untuk membuat mati rasa sebagian area tubuh ya. Misalnya proses penjahitan luka robek atau luka perineum ya. Selain itu, lidocain injeksi juga digunakan untuk mengatasi aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi anestesi injeksi ini yang biasanya digunakan dalam praktek kebidanan. Ya, lidocain suppositoria digunakan dengan cara memasukkan lewat anus atau dubur untuk mengatasi rasa nyeri, gatal, dan pembengkakan yang disebabkan oleh wasir dan gangguan pada area anus. Kemudian, lidocain tablet atau hisap dapat juga digunakan untuk mengurangi sakit tenggorokan. Tetapi masih diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat keamanannya. Dan yang terakhir adalah obat lidocain tetes telinga ya, digunakan untuk mengatasi rasa sakit dan pembengkakan yang disebabkan oleh peradangan telinga tengah ya, atau otitis media. Sama halnya dengan tablet hisap, penggunaan lidocain tetes telinga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ya, obat standar untuk anestesi lokal adalah 1% lidocain tanpa epinefrin ya. Jika lidocain 1% tidak tersedia, ya, kita bisa menggunakan lidocain 2% yang dilarutkan dengan air steril atau normal salin dengan perbandingan 1:1. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat larutan lidocain 1%, ya, jika pada 2% lidocain ini mengandung larutan 5 ml, maka harus ditambahkan air steril atau air normal salin ya sebanyak 5 ml ya. Jadi dihasilkan 1% lidocain. Ya, lidocain ini indikasinya adalah untuk anestesi lokal dan terapi akut untuk aritmia ventrikuler karena infark miokard. Kemudian analgesik topika, yaitu analgesik yang untuk penghilangan rasa nyeri di daerah sekitar saja. Kemudian kontraindikasinya adalah hipersensitif terhadap lidocain atau komponen yang dapat menyebabkan alergi yang di dalam komponen lidocain ya. Efek samping dan cara mengatasinya ya, ada berbagai macam efek samping ya yang ditimbulkan, bisa terjadi di kardiovaskuler, sistem saraf pusat, dermatologi ya. Kemudian saluran cerna, lokal, okuler, telinga, pernafasan dan lain-lain ya, termasuk inhalasi ya, ini banyak sekali efek sampingnya ya. Ya, selanjutnya adalah bupivacain ya. Indikasinya adalah memberi rasa kebas selama operasi, meredakan nyeri akut saat persalinan atau prosedur medis tertentu, serta mengatasi nyeri pasca operasi. Efek sampingnya ya, bisa kita lihat ya, ada bengkak di wajah, gangguan bicara saat beserta penglihatan, pusing dan pingsan, nah, detak jantungnya cepat atau tidak teratur, demam, berkeringat, dan lain-lain ya, masih banyak ya. Ini efek sampingnya. Kemudian
ketamin hidroklorida ya. Indikasinya adalah anestesi ini untuk diagnostik dan prosedur pembedahan yang tidak memerlukan relaksasi otot skelet. Prosedur pembedahan jangka pendek yang paling sesuai. Prosedur pembedahan yang lebih lama dengan menaikkan dosis ya. Indikasi efek anestesi yang diberikan sebelum pemberian anestesi umum yang lainnya, melahirkan normal yang memerlukan anestesi atau pembedahan sesar, anestesi tambahan pada penggunaan anestesi lain dengan potensi lemah dan seperti nitrosus oksida. Kemudian kontraindikasinya adalah meningkatkan tekanan darah yang bermakna ya. Eklamsi atau preeklamsi dan hipersensitivitas ya. Jadi ketamin hidroklorida ini juga termasuk obat anestesi yang kontraindikasinya ya bila ada gangguan pada pembuluh darah atau tekanan darah, kemudian hipersensitivitasnya berarti tidak boleh diberikan. Efek sampingnya ya ada umum dan tidak umum ya. Secara umum memang terjadi halusinasi ya. Mimpi buruk, kebingungan, ya, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, peningkatan laju pernafasan, mual, eritmia, ruam seperti campak. Nah, tidak umumnya terjadi anoreksia, ansietas, bradikardi, aritmia, dan lain-lain ya. Ini adalah efek samping yang mungkin bisa timbul penggunaan obat ini.